Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, berkah langkah kita kemari, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Musibah ya habibi, banyak banget orang kalau bilang musibah itu adalah ajab, balesan. Mungkin ada orang yang zolim. Ini gimana musibah jadi berkah ya habibi, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seorang hamba mengerti dan memahami sebuah kebaikan di dalam sebuah musibah, ada manfaat di dalamnya dan merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebuah pembelajaran bagi kita. Sering kali saya jelaskan bahwasanya beda antara ujian, cobaan, musibah dan azab. Ujian adalah contoh, ya kan? Innan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin. Mereka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap bertahan di posisinya stabil. Itu ujian. Kalau kita sekolah ujian kelas 3, nggak mungkin dong kita turun kelas 2. Tetap stabil kelas 3, naik, lulus atau tetap. Itu namanya ujian, ujian stabil. Beda dengan namanya cobaan. Cobaan itu turun dulu ke bawah, ya kan? Turun ke bawah tapi naik lagi. Yang namanya cobaan. Ada yang namanya musibah. Karena dosanya banyak, turunnya agak jauh dikit, ya kan? Tapi bisa naik lagi, dia bertaubat, minta ampunan kepada Allah, ambil hikmahnya, ambil keberkahannya dan lain sebagainya, bisa naik lagi dia, bisa dalam keadaan stabil. Nah, beda dengan azab. Azab itu jatuh sampai bawah dan sampai dasar. Siapa yang Allah berikan azab? Firaun, ya kan? Siapa lagi? Qarun dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ambil hikmah daripada itu semua. Apa yang diambil? Setiap kejadian apapun yang menimpa kita, wa ma asoba min musibatin illa biiznillah. Semua dari Allah Subhanahu wa taala, yakin, semua dari Allah. Tapi Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, fabima kasabat aidikum. Ternyata apa? Ulah tangan kita juga. Kalau misalkan kita berbuat kebaikan, maka Allah balas kebaikan. Kita berbuat keburukan, Allah balas keburukannya. Musibah yang terjadi pada diri kita karena ulah tangan kita, karena perbuatan kita, karena tingkah laku kita, karena kelakuan kita. Bisa terjadi musibah yang besar Allah berikan kepada kita. Mungkin dia sholatnya gak benar, puasa Ramadannya gak benar, zakatnya gak benar, akhirnya dicolong, diambil sama orang. Karena apa? Gak mau bayar zakat. Apalagi karena dia jauh daripada Allah, dia berbuat maksiat, dia berzina, judi, khamar dan lain sebagainya. Kena dia tuh musibah dari Allah. Akhirnya apa? Dampaknya fatal. Dampaknya jauh daripada kebaikan. Bisa jadi karena dia narkoba dapat hukuman dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ayo tobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Jadikanlah Allah sebagai penolong kita. Jadikanlah Allah sebagai Tuhan kita, Sang Khalik yang menolong kita. Kalau bukan Allah, siapa lagi yang menolong kita? Kalau bukan Allah, siapa lagi yang akan menyelamatkan kita? Kalau bukan Allah, siapa lagi yang akan memperhatikan kehidupan kita? Kita hidup di dunia ini beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan sama Allah untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Untuk apa? Untuk kehidupan dunia kita kebahagiaan, akhirat kita bahagia. Ibadah itu nikmat, Ibu. Nikmat, sangat nikmat bagi mereka yang menikmati ibadah. Mereka yang dekat dengan Allah, tadi dijelaskan, ya Allah berharap melihat wajahmu ya Allah. Allah marzuqna nazara ila wajhikal karim. Allah marzuqna nazara ila wajhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berharap melihat wajahnya Allah, wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa rindu sama Rasulullah? Karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah dan Rasulnya menjadikan kita apa? Kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perbuatan kita sedikit, pahalanya banyak. Senangnya luar biasa. Rasulullah yang mengajarkan kita, Rasulullah yang mendekatkan kita. Kita itu hidup di dunia ini cuma dua hal. Yang pertama, ikut ajaran Allah dan Rasulnya, mengikuti Rasulullah, atau ikut setan. Ya kan? Kalau ikut Rasulullah, sholat, ibadah, dekat sama Allah, bertakwa kepada Allah, ikutin aturan Allah. Itu berarti ngikutin Rasulullah. Kalau dia ngikutin setan berarti apa? Dia zina, judi, khamar, jauh daripada ibadah, nggak sholat. Subhanallah. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan langkah kita selalu dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Maulana, mohon kesimpulannya dan akan dilanjutkan doa oleh Ustadz Jam, silakan. Seberapa berkah hidupmu? Ketahuilah,
keberkahan itu jikalau bertambah kebaikan. Karena hidup ini adalah berkah. Maksudnya apa? Ketika kita diciptakan, ditakdirkan untuk hidup di dunia ini, berarti Allah punya tujuan penciptaan atas diri kita. Karena kita bersyukur diciptakan jadi manusia, bukan jadi hewan. Berarti kita harus bersifat manusia. Gimana itu manusia? Sosok manusia itu adalah sosok yang diharapkan untuk jadi baik, untuk jadi khalifah, untuk jadi amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau begitu, ayo berkahi hidup kita dengan kebaikan yang banyak. Berkah hidup kita? Iya, jikalau kita menyesuaikan sesuai hidup kita aturan syariat. Ingat Allah, dekat dengan Allah, ikuti Rasulullah, lalu senantiasa berbuat baik. Lalu apakah berkah rezekiku? Apabila rezekimu bermanfaat, bukan menjadikan rezekimu menyebabkan dirimu berada dalam keburukan. Maka pertanyaannya cuma dua, karena Allah atau karena nafsu? Maka hiduplah sesuai aturan, maka dekatilah Allah, maka berbuatlah sesuai keridhaan atas yang diinginkan oleh Allah. Maka pertanyaan ini kembali, seberapa berkah hidup kita, seberapa manfaat buat diri kita. Lalu bagaimana kita bisa menjadi lebih baik, makin baik, bertambah jadi baik, sehingga insya Allah kita menjadi husnul khotimah. Karena ingat nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam dari surga. Insya Allah semoga kita bisa kembali ke kampung halaman kita, yakni surga. Tinggal apakah kita menjadi baik atau buruk tergantung dari diri kita. Karena baik tidaknya manusia tergantung bagaimana dia jadi orang yang baik. Berkah, berkah, dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa azwajina wa la tadurrahum wa waffiqna wa iyyahum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, berkahilah kami, berkahi keturunan kami ya Allah, berkahi pula pasangan kami ya Allah, berkahi kami dengan kesolehan anak cucu kami ya Allah, jadikan mereka ahlul Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran ya Allah, berkahi keluarga kami dengan Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran ya Allah, rahmati kami dengan keberkahan Al-Quran ya Allah. Barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar ya Allah, berkahi kami atas apa yang Engkau rezekikan kepada kami ya Allah, dan dengan keberkahan itu jauhkan kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada ya Allah. Sebagaimana Engkau berkahi kota suci Makkah, maka berkahi pula negara kami, kampung kami ini ya Allah. Berkahi rezeki kami untuk berziarah ke Masjidil Haram wa Masjidil Nabawi wa Masjidil Aqsa birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih jamaah yang sudah hadir. Terima kasih juga pemirsa di rumah, selamat beraktivitas. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Salatullah, Salamullah ya Allah, ya Allah, ala Taha Rasulillah. Salatu